Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan umur panjang sehingga bisa bertemu dengan hari atau malam yang ke-20. Mudah-mudahan dengan kita dipertemukan dengan malam ke-20 ini kita bisa lebih sungguh-sungguh lagi, karena pasti mau tidak mau 10 hari yang akan datang kita akan berpisah dengan Ramadan. Mudah-mudahan dengan sisa waktu 10 hari terakhir ini kita bisa memaksimalkan seluruh potensi kita, ibadah kita lillahi ta'ala semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ibu bapak rahimakumullah, kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan bahwa puasa sejatinya sedang melatih kita untuk menjadi pribadi yang sangat teliti yang kaitannya dengan urusan apa saja, termasuk urusan hati, urusan perasaan, urusan urusan yang berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi hanya kita yang tahu kapan puasa kita batal, kapan puasa kita memiliki arti, dan kapan puasa kita bahkan sama sekali tidak berarti. Kita tahu sendiri masing-masing bisa melakukan muhasabah. Maka puasa sekaligus mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang sangat santun, pribadi yang rendah hati, tidak boleh sombong, tidak boleh tidak boleh terlalu percaya diri dalam hal urusan ibadah. Bahkan bisa dikatakan untuk urusan agama kita tidak boleh percaya diri. Percaya diri dalam arti merasa paling hebat, merasa sudah paling soleh, merasa sudah paling benar, apalagi sampai menyalahkan orang lain. Karena ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sosok yang luar biasa dalam ini menjadi panutan. Beliau pun memberikan contoh yang luar biasa. Suatu saat ada sebuah pertemuan di sebuah masjid yang di situ ada para sahabat. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata ahadun bi amali. La yadkhulu, tidak akan masuk surga ahadun, seseorang, bi amalihi, dengan amalnya. Kemudian qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat kaget dan bertanya, termasuk engkau ya Rasul? Coba bayangkan, Rasul saja mengajarkan pada kita bahwa tidak akan masuk surga seseorang dengan amalnya. Ketika sahabat protes, bertanya, termasuk engkau ya Rasul? Kemudian qala, Rasulullah menjawab, wala ana, termasuk saya, illa ayatalhu madani Allah birahmati, kecuali Allah memang menyelimuti aku dengan rahmatnya. Ya. Artinya ketika seseorang mendapat rahmat dari Allah, dia dituntun untuk senantiasa ada di jalan yang benar. Dia dituntun oleh Allah untuk senantiasa taat pada Allah. Dia dituntun oleh Allah untuk senantiasa ringan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah ini. Bahkan kemudian di cerita tersebut Nabi menyitir sebuah sebuah ayat An-Nur ayat 12. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna la yuzakki man yasha wallahu samiun alim. Yang artinya walaula fadlullah, jika bukan karena kemurahan Allah alaikum atasmu, warahmatuhu, dan juga bukan karena rahmat Allah, ma zaka, maka tidak akan pernah bersih, tidak akan pernah suci minkum, darimu, min ahadin, dari salah seorang di antara kamu, abadan, selamanya. Walakinnallaha yuzakki ma yasha, sesungguhnya Allah lah yang mensucikanmu, mensucikan orang yang dikehendaki. Walakinnallaha yuzakki ma yasha, sesungguhnya, atau tetapi Allah lah yang mensucikan orang-orang yang dikehendaki. Wallahu samiun alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Artinya bahwa andaikan saja bukan karena kemurahan Allah dan juga bukan karena rahmat Allah, maka tidak ada orang yang suci, tidak ada orang yang disucikan, tidak ada orang yang bersih, tidak ada orang yang baik, kecuali ketika Allah berkehendak untuk mensucikan kepada yang dikehendaki. Wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha melihat.
Apa pesan dari ayat ini? Bahwa ini menandakan bahwa ketika kita merasa bersih sendiri, merasa hebat sendiri, merasa benar sendiri, ini tidak diperkenankan oleh ayat ini. Artinya tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena boleh jadi orang yang hari ini melakukan kesalahan, orang yang hari ini masih dalam lumpur dosa, masih dalam kubangan dosa, suatu saat Allah akan berikan hidayah. Ya, suatu saat Allah akan berikan hati yang ringan untuk senantiasa taat kepadanya. Jadi jangan melihat orang hari ini, tetapi coba tatap masa depannya. Boleh jadi setelah ini Allah akan berikan hidayah. Orang-orang yang ada di dalam lumpur dosa, setelah mendapatkan hidayah, dia bisa lebih hebat dari kita yang hari ini ada di sini. Jadi kalau ada tetangga kita yang hari ini belum sholat taraweh, belum mau datang di musola, belum mau datang di masjid, jangan lihat dengan cara yang negatif, tapi lihatlah cara pandang yang positif. Suatu hari ketika mereka mendapatkan hidayah dari Allah, maka mereka bisa lebih hebat dari kita, mereka bisa lebih taat daripada kita, sehingga kita tidak ada di hati kita rasa bangga sedikit pun dengan kita, dengan amal kita. Karena memang amal kita tidak bisa menolong kita kecuali orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, jadi puasa mengajarkan pada kita untuk senantiasa di dalam doa-doa yang kita baca wali afika rojin, ya, di dalam doa-doa setelah salat tarawih di situ bacaan yang doa yang luar biasa, wali afika, dan kepada ampunanmu rojin kami berharap. Artinya kita senantiasa berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jangan pernah merasa bersih sendiri, jangan pernah merasa hebat sendiri, jangan pernah merasa paling soleh sendiri, apalagi menyalahkan orang lain, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang merusak. Nah ini, jadi mengapa ada orang-orang yang tidak suka dengan Islam? Karena sebagian atau oknum dari orang Islam sendiri memandang dirinya terlalu bersih, kemudian memandang orang lain terlalu kotor, sehingga mereka berpikiran yang sangat sempit, bisa melakukan apa saja yang merugikan nama besar Islam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang rendah hati. Dengan puasa ini kita diajarkan untuk merendah hati, dan hanya kita yang tahu kondisi kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita saja yang tahu dan Allah yang tahu, sehingga kita tidak bisa menyombongkan diri. Demikian mudah-mudahan bermanfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.